Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang definisi nun sukun dan tanwin. Sudah dibahas, kemarin pada ngikutin ya. Maka insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali memasuki macam-macam hukum nun sukun dan tanwin. Baik, Al-Imam Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri mengatakan dalam matan Tuhfatil Atfal wal Ghilman yang insya Allah para peserta juga banyak yang sudah hafal ya. Beliau Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala pernah berkata atau mengatakan dalam rumahnya linnuni intaskun arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Linnuni intaskun walitanwini fakhudh arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Coba ikutin saya. Qala al-imam Qala Al-Imam Al-Jamzuri Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala linnuni Linnuni intaskun walitanwini Litanwini ahkamin fakhudh tabyini. ahkamin fakhudh tabyini. Baik. Qala al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala Hukmu tanwinin wa nunin yulfa wa hukmu tanwin wa nunin yulfa izharu nidghamun wa qalbun ikhfa. izharu nidgham qabla qalbun ikhfa. Di situ maknanya insyaallah mudah. Kata Imam Al-Jamzuri bahwa nun intaskun ketika sukun walid tanwin dan juga tanwin jadi nun sukun. Itu kembali ya. Saya mau bantu saya buat mute. Baik, arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Itu ada 4 hukum. Fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku. Maka perhatikan penjelasanku, kata Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Jadi di sini Al-Imam Al-Jamzuri itu menyampaikan bahwa ada 4 hukum dalam nun sukun dan tanwin. Ya. Kemudian juga sama oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa wa hukmu tanwinin wa nunin, dan hukum tanwin dan nun ya yulfa izharun, yang pertama adalah izhar, idghamun yang kedua adalah idgham, wa qalbun, dan yang ketiga adalah qalb atau iqlab yang kita kenal, ikhfa, dan yang terakhir adalah ikhfa.
Nah, di sini jelas bahwa mazhabnya jumhur, baik itu Al-Imam Ibnu Al-Jazari yang mengatakan dan juga Al-Imam Al-Jamzuri, itu ada 4 hukum yang kita sudah kenal insya Allah. Yang pertama apa? Hukum nun sukun dan tanwin, idhar, halqi. Yang kedua adalah al-idgham, ya. Yang ketiga adalah al-iqlab atau qalb, dan yang keempat yang terakhir adalah ikhfa haqiqi. Nah, ini insya Allah semuanya sudah pada paham ya. Namun di sini ada footnote penting, footnote 101, ya, footnote 101. Tolong itu ditandain bahwa di sana ada perbedaan pendapat terkait pembagian macam-macam hukum nun sukun dan tanwin. Ya, Syekh Muhammad bin Al-Qasim Al-Baqari, ya, itu mengatakan dalam kitab Gunyah At-Talibin, Gunyatut Talibin, halaman 87, inna ba'dal ulama, sebagian para ulama, ja'ala lin-nuni wat tanwini ahkaman. Itu ketika menyusun, ya, menyebutkan hukum nun sukun dan tanwin, itu ada beberapa macam hukum, ada beberapa macam hukum. Pertama disebutkan khamsatun atau khamsatan, itu ada yang menjadikan nun sukun dan tanwin itu hukumnya 5. Ya, berapa hukum? 5. Padahal tadi di atas itu berapa? Al-Imam Al-Jamzuri dan Al-Imam Ibnu Al-Jazari 4 kan? 4. Nah, di sini kata Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Baqari, sebagian para ulama, ya, sebelumnya itu pernah membagi hukum nun sukun dan tanwin menjadi 5 macam, bukan 4. Wa ba'duhum ja'alaha arba'ah. Bahkan sebagian ada yang menjadikan 4. Nah, kalau 4 insya Allah kayaknya tadi udah. Wa ba'duhum ja'alaha thalathah. Ada juga yang hanya membagi 3. Jadi ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3. Wal amru fi dzalika sahlun, dan perkara pembagian itu adalah perkara yang wajar aja lah. Maksudnya sesuatu yang mudah. Ya, maksudnya tidak terlalu ya itu hanya masalah perbedaan ini aja, klasifikasi atau pembagian aja. Ya, semuanya insya Allah sepakat tidak keluar dari pembahasan yang kita sudah kenal, yang kita tahu, gitu ya jamaah. Nah, masalahnya sekarang adalah apa aja, ya, apa aja yang harus kita pahami, ya, apa aja yang harus kita ketahui, bahwa dahulu itu ternyata para ulama berbeda pendapat terkait pembagian ini. Nah, ini hanya sekedar informasi. Kita lihat dari yang paling sedikit. Tadi berapa yang paling sedikit? Dibagi menjadi berapa hukum? 3. Yang A. Berarti kalau 3 apa aja? Izhar, idgham, dan Ikhfa. ikhfa. Maka di sini nggak ada apa? Iqlab. Iqlab atau qalb. Iqlab atau qalb nggak ada. Nah, pendapat ini meniadakan hukum iqlab. Nah, tetapi dahulu memang tidak ada iqlab. Nah, kemudian iqlab itu adanya di mana? Iqlab itu sebenarnya adanya di mana? Ikhfa. Ikhfa itu turunannya dari apa? Iqlab itu turunan dari ikhfa. Ikhfa. Ikhfa itu nanti kalau kita masuk ke mim sukun dan tanwin, ikhfa dibagi menjadi 2. Ikhfa dibagi menjadi berapa? 2. Ada 2. namanya harokah, ada namanya ikhfa huruf. Apa? Masih ingat? Barusan saya bilang apa? Ikhfa itu Ikhfa dibagi menjadi harokah dan ikhfa huruf. Nah, kira-kira yang pernah dengar, kira-kira iklab ini masuknya ke ikhfa harokah atau ikhfa huruf? Huruf. Ikhfa huruf. Betul, itu masuknya ke ikhfa huruf. Adapun bagaimana maksudnya? Nah, kalau ada yang tahu, alhamdulillah. Kalau belum, nanti kita akan sampai ke sana. Ya, baik. Ini pendapatnya siapa yang cuma mengkategorikan atau yang cuma membagi 3? Ini pendapatnya Al-Imam, ya, atau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ya, yang mana wafat pada 926 Hijriah. Ini salah satu ulama
besar ya, madhab Syafi'i. Bermadhab apa? Syafi'i. Syafi'iul madhab. Al-Imam ya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Yang mana beliau itu ternyata menisbatkan pendapat ini kepada siapa? Ya, menisbatkan pendapat ini kepada Al-Imam Al-Jabari. nah, Al-Imam Al-Ja'bari. Ja'bari. Nah, Belakang Abi. Enggak ada tempatnya Abi. Mau Mali, Pade Malinya. siapa yang aktif ini? Rumah Pade Mali mana? Ya, ke Sewana itu samping rumah jalan. Mau ke Sewana. Orang yang mau ke Sewana? Perumahan itu? Ya. Siapa yang aktif di halaman saya ya? Kok bisa bunyi? Kok saya ngelihat di sini nggak ada suara yang aktif ya? Halo, suara saya aman? Aman, Ustaz. Aman, Ustaz. Tadi tadi yang ngobrol siapa itu? Kok nggak ada di layar saya ininya? Di kami juga tidak ada, Ustaz. Insya Allah. Baik, khair insya Allah. Saya lanjutkan. Nah, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, yang mana itu ulama abad ke-10. Beliau ini punya syarah Matan Jazariyah yang bagus sekali. Nama kitabnya Ad-Daqaiq Al-Muhkamah. Nah, jadi kalau yang apa namanya suka dengan Matan Jazariyah itu harus punya beberapa beberapa syarah yang direkomendasikan, diantaranya syarahnya Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Itu kitabnya Ad-Daqaiq Al-Muhkamah. Saya punya, karena itu bagus sekali. Dan beliau memang punya, dan di kitab saya itu ada sedikit tulisan beliau terkait hukum nun sukun dan tanwin, dibahas secara khusus. Nah gitu. Dan wallahu a'lam bishawab, beliau itu ternyata menisbatkan membagi hukum nun sukun dan tanwin hanya menjadi 3. Itu katanya beliau hanya menisbatkan pendapat ini kepada Al-Imam Al-Ja'bari. Siapa yang tahu Al-Imam Al-Ja'bari? Ini salah satu pensyarah matan Syatibi. Ya, matan Syatibiyah. Kemudian beliau juga menisbatkan bahwa 3 macam ini kepada Al-Imam An-Nuwairi. Siapa itu Al-Imam An-Nuwairi? Muridnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Nah, kitab beliau namanya Tuhfah Nujaba Al-Asr. Nah, itu punyanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ya, saya punya kitab itu, dan Masya Allah memang dibahas secara khusus terkait hukum nun sukun dan tanwin dibagi hanya menjadi 3. Dan ini 3 ini tolong diingat-ingat bahwa cuman idhar, idgham, dan ikhfa. Adapun iqlab kemana? Iqlab itu dikategorikan dalam hukum ikhfa. Kemudian selanjutnya ada yang membagi menjadi 4 hukum. Idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Yang mana pendapat ini adalah pendapatnya jumhur, ulama mayoritas. Jumhur itu adalah ulama mayoritas. Ya, kita kenal ya biasanya mazhabnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam kitab An-Nashr. Perhatikan dalam kitab apa? An-Nashr. Ya, gitu. Jelas ya? Dan hampir semua pendapat yang kita pakai juga pendapat yang mengatakan 4 hukum yang tadi kita tahu. Yang 5. Kenapa dibagi menjadi 5? Ya, 5 ini hanya merincikan dari idgham sebenarnya. Jadi pertama izhar, kemudian idgham itu langsung bi gunnah dan bila gunnah. Sehingga ketika idgham langsung dibagi menjadi 2, maka tentu jadi 5. Adapun iqlab, ikhfa itu seperti biasa. Dan ini ternyata pendapatnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari, yang mana ketika beliau menulis kitab perdananya, kitab apa? Karyanya At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Tetapi ketika beliau menulis An-Nashr, beliau menyederhanakan dari 5 menjadi 4. Jadi itu yang pernah dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari ketika dalam kitab beliau awalnya itu ditulis 5 macam, tetapi ketika menulis An-Nashr beliau hanya menjadikan 4 saja dengan menggabungkan hukum idgham. Gitu ya. Dan ini mudah insya Allah. Kemudian selanjutnya adalah ada yang mengatakan 6 hukum bahkan. Nah, 6 hukum ini apa aja?
idhar, idgham bi gunnah fin nuni wal mim, atau kita kenal dengan idgham kamil, kemudian idgham bi gunnah waw dan ya, itu idgham nakis. Dan idgham bila gunnah, ikhfa dan iqlab, atau iqlab dan ikhfa. Ini pendapatnya siapa? Yang lebih dirinci oleh Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi. Nah, ini cuman masalah klasifikasi aja ya, masalah apa namanya, pembagian hukum nun sukun dan tanwin. Pada dasarnya ini semuanya mudah dan sangat bisa dipahami dengan baik ya jemaah. Oke, sampai sini paham ya, mudah-mudahan ya. Baik. Insya Allah kita akan lanjutkan. Sekarang masuk ke bab yang pertama, yaitu hukum izhar halqi. Nah, izhar ini harus kita perjelas dengan istilah halqi ya jemaah. Kenapa? Karena izhar itu bermacam-macam. Saya mau tanya, izhar, kemudian idgham, ikhfa, dan iqlab, itu kira-kira lebih banyak mana? Kalau kita umumkan istilah izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nggak pakai halqi, nggak pakai hakiki. Itu lebih banyak mana? Izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa itu lebih banyak mana kira-kira? Izhar. Izhar dan idgham. Kenapa kok izhar? Ada yang bilang izhar dan idgham. Hah? Dari Kalau tidak salah, Ustaz, karena memang asal hukumnya hanya dua itu saja. ya. Jadi yang paling banyak hukum sebenarnya macam-macam itu adalah izhar. Dengan segala macam, ya, dengan segala macamnya gitu. Izhar halqi, izhar qamari, izhar mutlak, izhar riwayah, ya kan? Izhar mutaqaribain, izhar mutamathilain. Ada nggak kira-kira? Ada izhar mutajanisain. Pernah dengar nggak? Hah? Yang Banyak. terakhir baru dengar. Kalau mau ngintip sedikit macam-macam izhar ada di buku saya. Ya, kalau ada yang mau ngintip macam-macam izhar ada di buku saya ini, cari aja di lampiran. Itu nanti macam-macam izhar itu lebih dari 10. Gitu. Ya, jadi al-aslu, ya, pada dasarnya prinsip kita membaca Al-Qur'an itu harus jelas. Makanya izhar itu lebih dominan. Makanya hari ini kalau baca Al-Qur'an, kalau kita tahu bahwa baca Quran itu harus diperjelas, maka secara umum memperjelas misalkan huruf hijaiyah, pengucapan, bacaan, maka ini maksudnya adalah izhar. Gitu. Maka lawannya izhar itu adalah apa? Idgham. Oke, jelas sampai sini? Lawannya izhar adalah idgham. Terus selanjutnya adalah ketika ada hukum izhar dan di sini ada halqi, berarti dalam bahasa nun sukun dan tanwin tentu fokusnya adalah kapan pengucapan nun sukun dan tanwin dibaca dengan izhar ketika bertemu dengan huruf-huruf halqi. Jadi ini sudah tidak usah dipertanyakan atau diperjelas sebenarnya. Kalau izhar halqi itu kira-kira yang dibaca jelas itu huruf halqinya atau huruf nun sukun dan tanwinnya? Jawabannya Nun sukun dan tanwin, Ustaz. sukun dan tanwin. Jangan bilang apa huruf izharnya yang 6. Karena di sini objek kajiannya adalah dalam bab nun sukun dan tanwin. Berarti nun sukun dan tanwin lah yang harus dibaca izhar. Jelas. Gimana jelasnya? Ya kita biasa baca nun dengan jelas. Berarti mau dia sukun berarti ya kondisinya. Atau tanwin. Maka dibaca jelas makhraj dan sifatnya. Gitu. Saya mau tanya. Nun sukun secara umum. Tanwinnya nun sukunnya nun sukun. Apa aja coba sifat yang ada makhrajnya dulu?
Berarti perjelas makhraj dan sifat. Makhrajnya nun itu di mana? Makhrajnya nun. Lidah, ujung lidah, Ustaz. Ujung lidah bertemu gusi. Hah? Atroful lisan. Langit atas. Lidah bertemu dengan langit atasnya. Makhrajnya nun. Ujung lidah. Lisan bertemu langit atas. Coba sebutkan dalilnya makhrajnya nun. Sebutkan matan jazari. Dalilnya apa? Wanunu min Wanunu min tarafihi Wan nunu min tarafihi tahtu ja'al. tahtu ja'alu. Ini pada tawadhu banget ini, nggak pada mau jawab. Hah? Baik. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Dan nun itu keluar dari ujung lidah. Ya. Di bawahnya makhrajnya ra. Berarti secara urutan lam, nun, baru ra. Gitu ya. Sifat-sifat yang ada pada nun. Apa aja? Nun, yang ada pada nun. Sifatnya apa aja? Jahar. Jahar, bainiyah, Istiqbal. Yang kedua. Yang kedua apa? bainiyah. Awas. Yang kedua adalah ini. Baik. Yang ketiga. Istiqbal. Yang keempat. Nah, yang kelima. Dia Idlaq. nah, huruf tarafi, huruf ujung, idlaq. Kemudian yang keenam, ada nggak sifat yang tidak memiliki lawan? Gunnah. Nah, ada lagi? Nah, berarti itu sifatnya harus kita perjelas, baik secara makhraj maupun sifat. Nah, makanya definisi izhar itu adalah ikhraju atau izharu kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fi izhar. Nah, ini sebenarnya yang punya buku coba ikhraju atau izharu. Ini dikasih fasilah. Apa fasilah bahasa Indonesianya? Koma. Ini kasih koma ya. Min makhrajihi dikasih apa tadi? Koma. Tahu koma kan? Nah, min ghairi ziyadatin maksudnya tidak memperjelas pengucapan huruf izhar itu yang 6 dari sesuai dari makhrajnya, dan juga tanpa berlebihan pada huruf mudhar yang diizharkan. Nah, apa itu huruf mudhar? Wa huwa nunus sakinatu awit tanwin, yaitu nun sukun dan tanwin. Nah, udah mudah insyaallah. Ya. Gitu. Adapun hurufnya semua tahu. Hamzah ha, ain ha, ghain ha. Gitu ya jamaah. Baik. Sebab dibaca izhar. Ya, sebabnya jelas dan nampak bunyi pelafalan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf izhar, jelas insyaallah. Kemudian yang kedua adalah al-halq. Disebut al-halq ya, dinamakan al-halq karena memang semua huruf-huruf izhar itu yang 6 keluar dari tenggorokan. Gitu. Ada yang bilang kerongkongan. Baik. Kemudian di sini ada sesuatu yang harus diperjelas. Min ghairi ziyadatin fi gunnatil harfil muzhar. Ya, tanpa berlebihan dalam gunnah. Gunnahnya apa? Gunnahnya huruf nun sukun dan tanwin. Ini sebenarnya jawaban bagi orang yang mengatakan bahwa hukum izhar halqi itu tidak boleh ada gunnah. Maksudnya tidak boleh ada gunnah, maksudnya apa? Tidak ada gunnah sama sekali atau bagaimana? Kalau itu perhatikan. Hah? Apa? Tidak ada durasinya, Ustaz.
Ya bolehlah dengan kemasan bahasa yang bermacam-macam. Kalau saya pilih dengan bahasa atau diksi tidak boleh gunnah yang sempurna. Atau tidak boleh gunnah apa? Tidak boleh gunnah yang sempurna. Gunnah sempurna tuh nggak boleh pada izhar. Paham? Jadi gunnah itu kalau kita bagi tingkatannya ada gunnah kamilah, akmal kamilah dan nakisah atau anqas. Nah, nakisah dan anqas ini itu disebut sebagai gunnah asliyah. Ya, gunnah yang memang dia dasarnya ada gunnah, tidak bisa dipisahkan. Yaitu tentu pada huruf dan nun atau mim. Jadi ketika huruf minimal sukun aja, maka nun sukun atau mim sukun ketika dia kondisinya bersukun, nun dan mim ketika dia bersukun, maka dia tidak bisa dipisahkan dari gunnah aslinya. Paham? Jadi maksudnya yang namanya hukum izhar itu jangan kita bilang tidak boleh ada gunnah. Tetapi kalau diksi ini atau pernyataan ini maksudnya adalah tidak boleh gunnahnya, tidak boleh dengan gunnah sempurna atau durasi gunnahnya tidak boleh berlebihan, nah itu sah-sah aja atau boleh malah seperti itu. Ya, bahwa tidak ada gunnah sama sekali. Bahkan tahu hukum ikhfa itu kan dia antara izhar dan idgham. Dia ngikuti konsep izhar itu dari segi apanya? Dari segi gunnahnya yang masih ada pada izhar itu. Internet saya jelek ya? Halo? Internet saya putus-putus ya? Iya, Ustaz. Iya. Putus-putus. Ya, Ustaz, putus-putus. Putus-putus, Ustaz. Ya. Masih putus-putus nggak sampai sekarang? Masih, Ustaz. Mas, yang hilang apa di tempat kami yang lagi susah? Baik. Di saya jelas, Ustaz. Baik. Gitu. Ya, jadi maksudnya min ghairi ziyadatin fi gunnatil harfil mudhar adalah maksudnya tidak boleh gunnah yang sempurna. Nah, makanya di footnote 103 tolong dibulatkan, ditandain. Maksud tanpa berlebihan dalam gunnah pada izhar halqi adalah ia masih terdapat gunnah namun sedikit. Ya, maka durasi gunnah tidak boleh ditahan berlebihan atau disempurnakan, itu tidak boleh. Karena lawannya yang gunnah asliyah adalah gunnah kamilah atau gunnah yang harus disempurnakan. Selain pada hukum izhar. Baik. Selanjutnya adalah izhar nun sukun dan tanwin, contoh-contohnya berikut ini. Dan hurufnya ada 6. Ketika dia terjadi dari huruf nun sukun, maka bisa di dalam mushaf itu bisa terjadi pada satu kata atau dua kata yang terpisah. Kalau dia dari tanwin, hanya dari dua kata yang terpisah saja. Contoh ketika dari hamzah. Wayan auna. Bisa mau ikutin saya, bisa? Pada ngikutin? Yang hamzah. Bisa, Ustaz, bisa. Silakan. Wayan auna. Wayan auna. Wayan auna. Wayan auna. Tolong jangan diputus ya. Suara nun itu dia nyambung aja. Wayan a, yan a, wayan auna. Wayan auna. Man aman. Aman. Wajannatin alfafa. Itu dia baik nun sukun atau tanwin. Sampai sini ada pertanyaan? Selanjutnya adalah huruf H. Huruf apa? H. Ya. H makhrajnya di mana? Sama dengan hamzah. Tenggorokan bawah. Tenggorokan. Aqsal halqi. Pangkal tenggorokan. Yanhauna. Silakan. Yanhauna. Yanhauna.
Yanhauna. Man hajar. Man hajar. Man hajar. Man hajar. Nah. Walikulli qaumin had. Walikulli Qaumin. qaumin Nah, had. baca qaf, jangan dimonyongkan bibirnya. Kalau qafnya monyong, maka wawunya nanti sekalian qaumin. Qaf fathah qa, qaumin. Sekarang huruf ain. An'ama. Di rabbina. Min indi rabbina. Kamu ucapin ain. Jangan terlalu dicangkul itu. Banyak orang yang menyebutkan ain biar fasih itu terlalu berlebihan. Min ain. Salah. Min ai. Kalau nggak dapat ngucapinnya min indi, salah. Itu juga kayak hamzah. Jadi itu ain. Gitu ya. Di rabbina. Selanjutnya hakimun alim. Hakimun alim. Baik. Sekarang huruf ha. Tanhitun. Tanhituna. Min hakim. Ghafurun halim. Tebal apa tipis ya jamaah? Ghafurun halim. Terus oin. Kalau ngucapin ghain kasrah jangan terlalu begini ya, fasayun oi, jangan begitu. Min ghillin. Jangan dibaca berlebihan, akhirnya gimana bacanya? Min ini kelebihan. Min ghillin. La'afun. Silakan. La'afun ghafur. Kalau fa sama waw kira-kira diirja enggak? Kalau fa sama waw kira-kira diirja enggak bibirnya? Jawab. Irja. Para praktisi tajwid. Fubun itu kira-kira diirja enggak bibirnya? Tidak perlu, Ustaz. Tidak perlu. Enggak. Kalau diirja nanti bagaimana? La'afun. Enggak bisa.
Baik. Khair insyaallah ya jamaah. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Baik, sekarang kha. Wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah. Wal Munkha. munkhaniqah. 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 Khani kasrah. Min khair. Wal Silakan. Min munkhaniqah. khair. Alimul khabir. Alimun khabir. Nah, itu dia. Alimun khabir. Nah, itu dia. Mudah insyaallah ya. Ini siapa yang nggak bisa hukum izhar halqi? Ada nggak? Semua bisa insyaallah. Ada masalah nggak kira-kira di hukum izhar halqi? Hah? Ada nggak? Nggak ada? Aman insyaallah. Di sini ada Ustadz Fadli ternyata. Ustadz Fadli. Hadir ya Ustadz. Insyaallah. Kaifa haluk ya Ustadz? Bi khairin. Alhamdulillah ya Ustadz. Nah, alhamdulillah. Mudirul madrasah wa aidan mudirul muassasah. Ya. Jadi di sini saya kasih catatan. Tanya nih mana? Ya. Ayo, siapa audionya masih terbuka? Saya kasih catatan terkait huruf apa? Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan hamzah. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf apa? Hamzah. Ini rentan sekali, hati-hati. Bagi yang pelakunya ini tolong segera revisi. Apa itu bacaan yang sangat-sangat harus dihindari atau diperhatikan, dijaga? Apa itu? Memisah antara nun sukun atau tanwin ketika khususnya bertemu si hamzah doang. Pada dasarnya semuanya nggak boleh. Tetapi ketika di hamzah, hati-hati nggak boleh dipisah. Maksudnya nggak boleh dipisah, maksudnya apa? Kayak di saktah gitu loh. Contoh, man, aman. Paham nggak? Man, amana billah. Misalkan gitu. Paham nggak? Jangan dipisah gitu. Karena itu sebesar saktah. Dan bacaan itu ada dalam riwayat lain. Legal. Boleh, sah. Tapi kita boleh nggak baca begitu? Tidak boleh. Hati-hati. Walaupun secara umum tidak boleh semua hukum izhar mentang-mentang ingin memperjelas nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan 6 hurufnya, akhirnya kayak di-cut gitu loh, dipending, dijeda. Nah, paham nggak dijeda? Maka lebih khusus lagi tidak boleh ketika bertemu huruf apa? Hamzah. Ya, karena ada bacaan lain begini, wajannatin alfafa. Ada. Itu riwayat khalaf dari qiraahnya Imam Hamzah. Man amana billah itu ada. Wayan auna ada. Jelas sampai sini? Kalau versi lain malah ada yang menakal. Mana billah. Wajannatina alfafa. Ada yang begitu malah. Paham sampai sini ya jamaah? Itu. Tolong perhatikan itu. Tadi yang membaca saktah pada nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, riwayatnya siapa? Riwayat khalaf. Tulis khalaf dari qiraahnya Imam Hamzah. Jadi qiraahnya Imam Hamzah, perawinya siapa? Khalaf. Kalau kita perawinya siapa? Hafs. Qiraahnya Imam Asim. Itu dia. Jadi artinya semua yang kita baca ini bahwa nun sukun atau tanwin jangan dipotong. Jangan dijeda, tapi diapain? Disambung aja, dialirkan pengucapannya.
manhajar. Tidak boleh dibaca apa? Manhajar. Kecuali misalkan seorang guru ingin memperjelas pelafalannya sehingga seakan-akan kayak diputus. Itu nggak ada masalah. Karena dalam belajar mengajar. Tetapi kalau kita tilawah biasa, jangan dibaca demikian. Seolah-olah kita memotong. Paham nggak ini semua? Dengar dengan baik nggak? Karena saya yakin semua hukum idhar halqi itu sudah paham betul. Jarang orang salah di sini, jarang. Makanya saya singgung dari sisi yang lain. Paham sampai sini? Terus apalagi ya, mungkin pengucapan kayak ain. Jangan terlalu misalkan nun sukun atau tanwin ingin memperjelas ainnya tuh kayak dicangkul gitu. Min ain din min ain gitu, kayak prepare gitu dia kayak ain. Biasa aja min ai langsung ain kasrah. Begitu juga dengan ha, min hakim. Jangan min hakim. Kayaknya harus fasih ngucapin ha, akhirnya kayaknya lebay gitu. Mubalagh. Berlebihan. Takalluf. Paham? Sama ghain juga sama. Gitu. Ya. Apalagi biasanya hukum idhar itu yang salah. Ditahan berlebihan. Misalkan. Gunnahnya terlalu lama nahannya. Itu nggak boleh. Nanti ada insya Allah di akhir. Baik. Selanjutnya adalah ini sebab kenapa dibaca izhar, tolong diingat baik-baik. Kalau bisa dicatat dengan baik. Walaupun sebenarnya di buku udah ada, tapi ditandain bagi yang memang perlu ditandain. Sebab kenapa sih dibaca izhar? Maka jawabannya adalah bu'dul makhraj. Apa jawabannya? Bu'dul makhraj. Apa itu artinya bu'dul makhraj? Jauh. Jauh. Makhrajnya jauh dari Jauh. berjauhan. Hah? Makhrajnya berjauhan. Apa yang berjauhan makhrajnya? Sukun kalau keluar dari huruf Dengan huruf-huruf yang di tenggorokan. sukun dengan Berikan. huruf halqi. Jadi yang dimaksud jauh makhrajnya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi di sini yang di tenggorokan sini, baik atas, tengah atau Bawah. Ingat, itulah sebab kenapa dibaca izhar. Maka tolong tulis kaidahnya atau di sini sebenarnya udah ada. Ya. Nanti ada kaidahnya. Oke. Kita langsung ke kaidah pentingnya. Mana ya kaidahnya di sini nih. Di halaman 49 tolong ditandain. Itu nggak ada artinya ya. Ini nggak ada artinya sengaja. Supaya nanti ini dipakai oleh para guru untuk menjelaskan ke muridnya, dalilnya, referensinya, siapa yang mengatakan. Siapa di sini perkataan siapa? Al-Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi, ulama abad ke-5. Beliau menjelaskan begini, alasan kenapa kok dibaca izhar nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf yang 6 tadi. Nah, tolong diperhatikan. Ini saya terjemahin ya. Di situ buku ada nggak terjemahnya? Nggak ada. Wal illatu fi izhari dzalik. Wal illah, apa makna al-illah? Alasan, sebab. Ya, illah, sebabnya. Sebab fi izhari dzalika, sebab membaca izhar pada yang demikian tadi, maksudnya hukum izhar itu, ya, atau sebab mengizharkan nun sukun, dzalika kembali kemana? Nun sukun atau tanwin. Boleh dibuletin, kasih panah ke atas, nun sukun atau tanwin. Wal illatu fi izhari dzalika, dan alasan atau sebab mengizharkan nun sukun atau tanwin, inda hadhil huruf, ketika bertemu dengan huruf yang 6, annal gunnata wan nuna ba'uda makhrajuhuma min makhraji hurufil halqi. Nah, ini jawabannya. Jadi kata Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi, ya,
Alasannya adalah karena nun sukun atau si gunnah itu berjauhan makhrajnya dari makhraj huruf halqi. Nah, ini dia. Makanya nun sukun ya makhrajnya dianggap jauh. Pertanyaannya adalah apakah benar jauh? Maka kita cek aja nun sukun dari mana makhrajnya? Dari ujung lidah. Nah, ujung lidah, ya kan? Nempel dengan apa? Dengan langit-langit atas kan? Bagian depan. Ketemu huruf halqi yang di sini tenggorokan. Ini kira-kira jauh apa dekat? Kalau kita pegang mah dekat ya kan? Ya enggak? Kalau kita pakai jari aja kita sampai, ada nggak yang nggak kejangkau megang ujung lidah ke tenggorokan? Ada nggak kira-kira? Nggak ada saya kira. Semua bisa, bahkan bisa lebih mungkin. Kalau tangannya panjang, gede gitu bisa sampai lebih lah. Jangankan tenggorokan. Bisa sampai dada kali. Ya. Nah itu pokoknya intinya adalah jauh. Pokoknya jauh. Ujung lidah ke sini itu jauh. Coba pertanyaannya adalah apakah ada makhraj setelah halqi? Setelah halqi ini ada nggak ke sini? Ke dada ada nggak? Tidak Hah? ada. Tidak ada. Berarti halqun itu adalah paling jauh di sini nih. Tenggorokan bawah udah paling jauh. Makanya disebut aqsal halqi. Paling ujung. Nah gitu. Nah barulah muncul sebuah kaidah di bawahnya. Wa innama yaqa'ul idghamu fi aktsaril kalam litaqarubi makharijil huruf. Dan ya kebanyakan terjadi idgham itu adalah karena berdekatan makhraj huruf. Kalau tadi kan kenapa dibaca izhar? Karena berjauhannya si nun sukun ketemu dengan huruf halqi. Adapun idgham itu banyak terjadi itu karena makhrajnya berdekatan. Nah, falamma taba'adatil makhraju wa tabayanat wajabal izharu alladhi huwal aslu. Tuh. Falamma taba'adatil makhraj. Ketika makhraj itu saling berjauhan, pertemuan huruf dilihat dari perspektif makhrajnya, sudut pandang makhrajnya, tempat keluarnya dia berjauhan, watabayanat dan jelas gitu kan, wajabal izhar maka wajib dibaca izhar. Alladzi huwal aslu, yang mana izhar kata Imam Maki apa? Adalah asalnya itu izhar dalam pengucapan, dalam bacaan. Nah, jadi kaidahnya apa di sini? Kalau semakin jauh makhrajnya, maka semakin dibaca atau menjadi bacaan izhar. Wajib dibaca izhar. Sebaliknya, kalau huruf itu makhrajnya berdekatan, maka ini adalah bacaan idgham. Paham sampai sini? Itu kaidahnya begitu. Pertemuan dua huruf, semakin jauh maka jadi izhar, semakin dekat maka jadi idgham. Kita kasih contoh antara dua pengucapan. Nun sukun ketemu hamzah dengan nun sukun ketemu dengan lam. Coba, mana yang jauh, mana yang dekat? Yang jauh Hamzah. Jauh Hamzah, yang dekat Nah, lam. yang jauh adalah nun sukun ketika bertemu dengan Hamzah. hamzah. Itu jauh. Makanya dia dibaca izhar atau idgham kalau dia jauh. Izhar. Ya, satu lagi, ketika nun sukun bertemu dengan apa barusan? Lam. Lam. Itu dekat apa jauh? Dekat. 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 Maka bacaannya apa? Izhar atau Idgham. idgham? Idgham. Nah, idgham. Bahkan ada yang mengatakan saking dekatnya nun sama lam di situ-situ juga akhirnya dibilang satu tempat aja, dia nggak usah pindah. Paham nggak? Nggak usah berdekatan. Dia bilang mutajanisain aja, nggak usah mutaqaribain. Karena mutaqaribain apa tadi artinya? Berdekat. Iya berdekatan. Kalau jauh, mutabaidain. Jelas? Ada yang bilang nggak mutaqaribain, mutajanisain juga ada.
antara nun sukun dengan atau nun dengan lam. Maka contohnya misalkan apa contohnya nun sukun bertemu hamzah katanya dibaca izhar. Man amana. Ya, man amana. Maka nunnya itu harus jelas. Man, ujung lidah harus nempel ke mana? Langit-langit atas. Maka lidahnya harus tepat di atas man. Jelas kan mulut saya? Hah? Gimana ngucapinnya? Man. Oke. Nun kita punya n. Nun kita punya n. Jadi semuanya saya pastikan insya Allah bisa ngucapin nun, saya kira. Kan ada yang kebingungan atau nggak bisa. Sekarang lam. Nun sukun ketemu lam. Contoh apa? Milladunhu. Ya kan? Wa man lam yakun. Man lam. Ah, itu langsung. Dia idgham kamil. Ah, itu kaidahnya. Jadi kembali ke tadi, sebab dibaca izhar itu adalah karena jauhnya makhraj atau bu'dul makhraj antara nun sukun atau tanwin yang keluar dari taraful lisan, ujung lidah, dengan huruf-huruf izhar halqi yang keluar dari tenggorokan. Dan ini boleh diganti dengan, dan diganti dengan, ini diganti. Ya, tanwin dari taraful lisan dengan huruf izhar halqi dari keluar dari al-halq. Gitu. Tapi kalau misalkan kita urutkan dari jauh dekatnya, ingetin, ini juga punya konsekuensi nih dalam hukum izhar halqi ini. Coba. Huruf halqi itu ada berapa tadi? Semua? Ada 6. Siapa yang bisa mengurutkan? Apakah dia acak-acakan atau terurut? Coba. Dari tenggorokan bawah apa? Ada berapa banyak? Oke, bentar. Saya mau tanya. Makhraj halqi itu ada berapa? 6. Ada 6. Salah. Ada 3, Ustaz. Ada 3. Ada 3 makhraj. Jadi halqun itu makhraj utama. Ya, klasternya. Ada berapa rumah? Ada berapa tempat? 3. Tenggorokan bawah macam bagiannya, yaitu aqsal halqi, tenggorokan bagian tengah, wasatul halqi, dan tenggorokan bagian atas itu adnal halqi. Berarti kalau kita urutkan, makhraj yang terjauh itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa? Hamzah dan ha di sini. Berarti dia jangan sampai dibaca enggak jelasnya itu masih remeng-remeng, harus benar-benar jelas. Karena kan tadi apa kaidahnya? Semakin jauh malah semakin jelas, semakin izhar. Kira-kira bertentangan nggak dengan realita kita gitu? Semakin jauh bukan makin nggak kelihatan ya nggak kalau pandangannya kan? Tapi ini dalam pengucapan semakin jauh malah semakin izhar. Tuh. Kalau kita ngelihat indera kita mata semakin jauh malah semakin nggak kelihatan, semakin dekat malah semakin kelihatan. Tapi bukan itu maksudnya. Ini dalam pelafalan huruf Arab itu. Kemudian yang paling ketika tenggorokan bawah ini aqsal halqi itu jauh ke tenggorokan bagian tengah ini lumayan nggak terlalu jauh, pertengahan lah, ya nggak? Maka ain dan ha itu adalah tingkatan yang kedua. Maksudnya dia tidak terlalu jauh banget ya kan? Sudah pindah ke sini ke tengah. Tengah itu gimana sih? Kalau laki-laki ini saya ada jakunnya. Itu tengah tenggorokan bukan di situ. Gimana coba tenggorokan bagian tengah itu di mana? Tenggorokan bagian tengah tidak bisa divisualisasi dari luar. Dia dari dalam. Dia sebenarnya nih di sini nih, tenggorokan bagian tengah tuh di sini nih. Di epiglotis dia. Soalnya kalau kita ngucapin misalkan ha, itu ke tengah sini. Jadi dia kalau misalkan di sini ada nih saya kasih tahu ya, bagi yang bingung ngucapin ain, di mana jangan tunjuk langsung di jakun sini nih, di jakun. Itu salah. Itu terlalu apa? Ini mah jakun ini ke bawah, ke tengah sini nih.
Ya, jadi di dalam tenggorokan kita tuh ada tulang rawan itu, tulang elastis gitu, dia kadang menyempit ke dinding tenggorokan, epiglotis namanya. Jadi makanya kalau orang ngucapin ain tuh kayak kecekek gitu. Tapi jangan begitu ya, lepas saja. Jelas nggak? Ah, ha juga sama. Ha, paham? Nah itu dia. Gitu. Jangan sebagian orang kesulitan ngucapin huruf ain atau ha ini, maka tentu harus belajar kepada guru, talaki kepada guru. Jangan belajar sendiri. Nanti nggak ada yang bisa ngukur sudah benar atau belum. Gitu. Pokoknya itulah. Terjauh itu hamzah, kemudian ke tengah lumayan dekat. Nah, yang paling dekat itu adalah tentu nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan apa? Yang paling dekat. Ghain dan tadi apa kaidahnya kalau dia semakin jadinya bacaan apa? Idgham. Hah? Idgham. Makanya Al-Imam Ja'far, Abu Ja'far Al-Madani, ini salah satu imam qiraat yang 10. Jadi imam qiraat itu kan ada yang 7, ada yang 10 kan? Nah, yang 10 ini salah satunya Al-Imam Abu Ja'far Al-Madani, ya salah satu imam yang 3 dari 10 itu, ya, karena beliau melihat apa? Nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan ghain dan kha adalah yang paling dekat, maka dia baca ikhfa. Bacaan apa? Ikhfa. Loh, tadi katanya kalau semakin dekat jadi apa? Idgham atau ikhfa? Idgham. Idgham atau ikhfa? Idgham. Idgham. Tetapi kenapa di sini Al-Imam Abu Ja'far malah baca ikhfa bukan idgham? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Karena terlalu harusnya ada nun sukun atau tanwin. Ada yang bisa jawab? Karena Oke. ikhfa itu pertengahan saat antara idgham dan izhar. Nah, bisa. Ya, karena ikhfa itu juga konsepnya seperti idgham. Paham? Khairlah insyaallah. Ya. Itu. Makanya di bawah ini perhatikan. Nah, berarti gini ya, jangan heran kalau misalkan nanti mendengar bacaan salah satu qiraatnya siapa di sini? Al-Imam Abu Ja'far Al-Madani, salah satu imam qiraat yang 10 itu. Ya, beliau baca begini, min khairin. Bacanya gimana? Min khairin. Nah, terus konsekuensinya adalah dibaca tafkhim aja. Ikhfa hakiki. Ya, karena memang huruf kha itu adalah huruf tafkhim. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi. Ya, ulama abad ke-5 itu, fa ammal ghain wal kha. Adapun huruf ghain dan kha. Fa innahuma aqrabu hurufil halqi ila hurufil fam. Tuh. Huruf ghain dan kha adalah termasuk huruf yang paling dekat dengan huruf halqi yang paling dekat dengan huruf dari mulut. Maksudnya siapa? Nun sukun atau tanwin. Fata'athara bidzalikal qurbi, maka karena dekatnya tadi, paling dekat tadi, hatta jaza fihi mal ikhfa'u wal izhar. Nah, gitu. Sehingga dalam bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ghain dan kha tadi yang paling dekat, itu boleh bacaan ada 2. Ada yang membaca ikhfa dan ada yang membaca izhar. Nah, yang baca izhar kita baca izhar. Tapi jangan heran ada juga yang membaca apa? Ikhfa. Wa qad quri'a bihima. Dan 2 cara baca itu maksudnya izhar yang utama dan ada yang baca ikhfa itu legal. Quri'a bihima, dibaca. Ya. Gitu. Maksudnya semuanya cara baca itu Nabi pernah mencontohkan. Nabi pernah membaca demikian. Gitu. Karena semua imam qiraat itu
apa yang dijadikan rujukan bacaan itu semuanya adalah dari nyambung sanadnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham nggak sampai sini? Gitu, ya. Walaupun ada pengecualian yang Al-Imam Abu Ja'far Al-Madani itu tetap membaca izhar walaupun nun sukun atau tanwin bertemu dengan wain dan kha. Ada 3 kata yang tetap dibaca izhar oleh Al-Imam Abu Ja'far. Selain 3 kata ini maka dibaca apa? Ikhfa hakiki. Apa kata-kata itu? Ada di bawah sini nih. 3 lafaz. Iyakun ghaniyan. Maka tidak dibaca oleh Al-Imam Abu Ja'far iyakun ghaniyan. Tapi apa tetap? Iyakun ghaniyan. Tetap dibaca izhar sama seperti kita. Terus kata yang kedua wal munkhaniqah. Apa? Wal munha. Tetap dibaca izhar. Kata yang ketiga fasayun ghidun, ghidun. Jangan ghidun, itu kelebihan. Maka selain ini ketemu ghain dan kha, contoh min khairin maka dibaca ikhfa. Ada yang mau ngikutin nggak cara baca ikhfa ini? Min khairin, silakan. Min Ingat ya, cara menebalkan jangan bibirnya itu kayak diuang itu. Miau, miau kayak bibir miau gitu lah. Miau, miau, jelas. Atau contoh lain misalkan miau khalaqo, miau khalaqo. Gimana bacanya? Jadi jangan apa? Jangan dibantu sama bibir, nggak usah. Ya, jelas ya sampai sini ya. Baik, udah itu dia. Hah? Terakhir, poin terakhir sebelum kita tutup adalah kesalahan yang sering terjadi pada bacaan izhar halqi. 1, coba baca bareng-bareng. Kesalahan izhar halqi, apa seringnya? 1. Seringkali dibaca dengan dengung atau Dibaca secara berlebihan. dengung atau dengan gunnahnya izhar halqi tidak boleh sempurna. Mohon maaf ya, internet saya sepertinya jelek banget ini. Contoh misalkan minhat itu kelamaan. Min khoil itu kelamaan. 2, baca bareng. pada rusuk. Jadi pangkulan suara atau qalqalah yang Siapa tidak nih? seharusnya. Ya, siapa yang sering membaca nun sukun atau tanwin izhar itu mantul. Qalqalah. Man amana an'amta. Maka itu lepas dia, jangan lepas. Jadi tempelin aja. Sebagian orang itu menyebutnya namanya tawallud. Maka saya lebih menggunakan istilah qalqalah. Nah, qalqalah aja, nggak usah tawallud. Tawallud itu adalah pasangannya buat isba'. 3. Memisah atau menjeda bacaan nun sukun atau tanwin dengan huruf-huruf ijaz seperti saktah. Nah, jangan disaktah. Khususnya tadi apa? Ketika baca saktah, ternyata itu memang ada bacaan saktah. Ketika bertemu dengan huruf itu lebih dijaga. Kenapa? Karena ada riwayat yang baca begitu. Selain itu, ya pokoknya umumnya jangan. Man amila. Nah, jangan begitu. 4, memanjangkan vokal tanwin isbah sehingga melahirkan huruf. Nah, ini baru nih isbah di sini akhirnya tawallud. Contoh sami'an alima, sami'an atau lagi misalkan ada ayunan sami'an ali.
misalkan gitu. Nggak usah ditayun di situ. Sami'an alima. Jadi baca flat aja, jangan diayun. Sami'an an. Jangan begitu ya. Paham nggak? Sami'an alima. Jangan sami'an. Apalagi begitu salah. Nah, ini biasanya banyak yang terjadi orang yang kalau baca itu nadanya dia berlebihan sehingga dia terjatuh pada pelafalan atau bacaan yang tidak perlu. Sami'an. Misalkan begitu. Nggak usah lah, biasa aja. Sami'an alima. Jadi nggak usah kayak sami'an. Misalkan begitu. Jadi kayak di apa ya? Diayun pada tempat-tempat yang sebenarnya itu jangan di situ kalau mau kita ingin berirama gitu loh, bernada. Paham nggak sampai sini ya jamaah? Maka tentu orang yang ingin melakukan mengiramakan bacaan itu kalau dia punya basic tajwid, saya kira dia tahu kapan dan di mana apa mengiramakan bacaan itu. Paham nggak maksudnya di sini? Tetapi kalau orang yang mungkin tidak jaga ilmu tajwidnya, dia hanya akan lebih mengutamakan bagaimana nada itu enak. Paham nggak? Nah, itu tolong diperhatikan. 5. Menebalkan vokal tanwin. Oh, tanwin emang bisa ditebalkan, Ustadz? Bisa juga. Terlebih apabila dalam huruf tebal, misalkan. Contoh, maridon au ala safarin. Dia baca begini, maridon au bon, jadi bonnya itu tanwinnya ikut. Bon, jadi jangan. Maridon a, bon, n-nya itu ditarik. Jadi apa? Tanwinnya diapain? Ditarik. Maridon a, bon. Jangan begini, bon sampai kepala bon. Jadi n-nya itu tebal, apa? Tanwinnya tebal. Jelas sampai sini? Nah, jadi ya itu contohnya. Jangan salah paham. Pernah ada yang nanya, Ustadz, ini maksudnya apa ya menebalkan tanwin? Maka saya contoh ini. Yang menebalkan itu adalah ketika dia berlebihan sampai tanwinnya juga tebal. Maria bon, Maria bon. Jadi n-nya itu diapain? Ditipiskan. Karena yang tebal hanya bon aja, bukannya tanwin. Atau tanwin ikut tebal juga. Setuju nggak kalau tanwin ikut tebal juga? Tidak ada demikian. Yang ikut itu tebal siapa? Alif aja atau wunnah. Apa bedanya ikutnya alif tebal dengan si wunnah? Bedanya di mana? Ada yang bisa bedain nggak? Hah? Apa perbedaan tebalnya alif dengan tebalnya wunnah? Gampang banget jawabannya. Ayo. Ada yang bisa jawab? Suara saya putus-putus kah? Hah? Udah mau habis nih. Halo? Apa perbedaan alif tebal dengan gunnah tebal? Itu bedanya di mana antara dua kondisi ini? Pada diam ini. Ada yang bisa jawab? Kalau alif huruf sebelumnya, kalau gunnah huruf paling. Nah, itu dia, Masya Allah, barakallahu fiik. Siapa yang jawab tadi? Siapa namanya? Hah? Siapa yang jawab tadi? Kalau alif itu tebalnya apa tadi? Mana tanggung jawab? Huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya. Kalau gunnah tebalnya mengikuti huruf setelahnya. Contohnya misalkan as-sadiqin atau khalidin. Khalidina fiha. Ada alif nggak di situ setelah kho? Ah, maka dia tebal. Atau misalkan solihat wa amilus maka ada alif panjang di situ, alif mat, maka dia jadi tebal. Coba kalau misalkan enggak ada sod sebelumnya, misalkan sin fathah sa, emang ada baca sa, maka alif yang sebelumnya sin maka tipis. Kalau setelah sebelumnya sod maka tebal si alif. Maka begitu si alif itu terpengaruh atau ngikutin huruf sebelumnya.
Adapun gunnah ngikutin huruf setelahnya. Dalam masalah tafkhim tarqiq. Contoh apa? Nun mati ketemu sin. Bagaimana nun mati ketemu sin? Al-insan. Ya. Jangan dibaca al-insan. Salah. Kecuali nun mati ketemu sod. Al-soro. Al-so. Maka itu gunnahnya dibaca tebal. Yang lain nyimak nggak? Ada dalilnya. Tolong hafal dalilnya. Apa dalilnya? Ada yang hafal nggak? Wafahimil gunnata. Terus? Intalah huruful isti'la'i la siwaha. Oke, betul. Tapi ada dalil lain. Ada dalil lain kata Imam Sulaiman Murad dalam Al-Salsabil Asy-Syafi. Oke, saya hafal insyaallah. Wa tatba' ma qablahul alif wa fil ghunni ulif. Itu dalilnya. Wa tatba' ma qablahal alif wa fil ghunni ulif. Ini dalilnya. Jadi wa tatba' ma qablahal alif. Alif itu ngikutin huruf sebelumnya, ma qablaha. Wa fil ghunni ulif, wa bil aksi fil ghunni ulif. Dan sebaliknya kalau gunnah ulif itu setelahnya. Itu dalilnya yang lebih spesifik perbedaan antara si alif yang dibaca tebal dengan si gunnah. Adapun tadi yang disebutkan wa fakhimil gunnata intalaha hurufus isti'la ila siwaha, ini hanya khusus terkait gunnah tafkhim pada ikhfa hakiki yang bertemu nun sukun atau tanwin bertemu huruf isti'la la siwaha, bukan yang lain. Paham sampai sini ya jemaah? Itu dia. Nah, Ustadz, bukannya maridon aw'ala ini ada alif Ustadz. Bukannya si alif juga ikut tebal Ustadz. Nah, jawab. Hah? Gimana tuh? Bukannya ini legal kalau ada alif dibaca tebal karena sebelumnya adalah bod. Ayo jawabannya gimana? Tadi di sini catatannya apa? Karena bod berharokat tanwin. Nah, karena bod ini betul dia ada alif, cuman alifnya nggak fungsi. Betul nggak? Alifnya sudah tidak fungsi. Kenapa? Karena dia tanwin. Kapan si alif berfungsi? Kapan? Saat dia mat. Oh, salah. Ketika wakaf di situ. Ketika wakof alifnya baru berfungsi. Namanya mad'i iwad. Si alif ini fungsinya adalah mengganti si tanwin saat wakof. Tetapi ketika wasol, maka si tanwin aktif, si alifnya non aktif. Sebaliknya ketika wakof, tanwinnya non aktif, sedangkan alifnya dia aktif. Paham nggak sampai sini ya jemaah? Maka kalau kita wakof baru si alif ngikut tebal. Maridho. Misalkan gitu. Paham nggak? Maka si ada alif di situ ikut tebal juga. Nggak usah ditipis-tipisin si alif. Maridho. Nggak bisa. Nggak bisa. Tebelin aja. Tetapi kalau dia wasol maridon jangan bon mentang-mentang. Paham nggak sampai sini ya jemaah? Ini penjelasan baru saya sebenarnya. Dulu nggak ada. Masuk nggak? Masuk nggak di otak? Paham nggak maksudnya? Insya Allah masuk ke saya. Soalnya kadang sekarang itu Masya Allah banyak orang yang kritis. Sehingga sesuatu yang biasa itu saya kira semuanya sudah tahu. Ya dicari-cari, dikorek-korek lah itu. Kemana aja gitu. Sampai saya kadang bingung gitu. Iya ya Masya Allah. Ya karena orang-orang sekarang Masya Allah pinter-pinter. Jadi ini yang merasa ketinggalan, baru paham sampai sini doang, harus rajin lagi. Supaya bisa mengejar bahwa di sana ada orang-orang yang lebih semangat. Yang mana mereka itu sudah
Ya maksudnya gitu. Jadi semuanya tetap ketika kita mau belajar, insya Allah akan Allah bukakan jalannya, insya Allah. 6. Vokal tanwin fathah bercampur dengan harokat lain. Nah, ini kalau ada orang yang itmamul harokatnya atau harokatnya tidak sempurna. Sami'un alim, sami'un. Harusnya apa? Sami'un un. Hasidin ida haseden, seden. Nah, ini kalau di halakat talaki saya singgung nih. Bagi murid-murid yang tidak sempurna harokatnya. Jadi kasroh harus jelas, dhammah harus jelas, dapat dulu, sempurna dulu. Sami'un, un. Nah, sempurnanya dengan apa? Lihat mulut saya. Sami'un, un'a. Sami'un alim. Jangan sami'un, an. Ada nggak dhammah di situ? Belum sempurna. Jadi sempurnanya apa? Sami jelas nggak? Cuman monyong gitu doang. Ada yang nggak bisa? Sami bisa nggak semua? Coba ikutin saya. Ikutin saya. Sami'un. Sami'un alim. Kalau ada yang masih begini sami dhammah dulu sempurnakan. Terus contoh yang tadi hasidin idza hasad, hasidin din, hasidin idza hasad. Ayo ikutin. Hasidin idza hasad. Kalau ada yang nggak sempurna gimana bacanya? Haseden, seden, sidin. Nah, jadi sempurnakan kasroh. Terus kasroh itu adalah rahang turun ke bawah nih. Jangan sidin. Ada orang yang narik gini sidin itu buat tipis. Jadi kasroh itu jangan disenyumin. Harusnya apa? Rahangnya diapain? Ini rahang sidin, jelas nggak? Usahakan gitu cara ngucapinnya. Jangan begini. Nanti jadi miring. Berarti keliru Ustadz ya kalau ada yang bilang harokat kasroh itu identik sama senyum. Harokat senyum gitu. Berarti kurang tepat Ustadz ya? Saya tidak pakai itu. Saya ikut instruksinya Al-Imam Ahmad At-Tibi. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami. Dan yang berharokat kasroh adalah dengan menurunkan mulut. Maksudnya rahang bawah yang diturunkan. Bukannya bibir yang di... Siapa tadi yang komplain? Yang nanya? Saya Ustadz. Taulia Ustadz. Taulia. Naam. Jadi instruksinya Al-Imam Ahmad At-Tibi itu adalah kasroh itu menurunkan rahang bawah. Bukannya pakai senyum. Itu saya bahas di buku saya, buku Makharijul Huruf ada. Coba deh. Ada. Jelas ya? Nah, prakteknya gimana? Ya tadi. Misalkan sidin ini juga yang diajarkan syekh saya. Syekh saya itu kalau kasroh itu kalau ada murid-murid yang baca bismillahirrahmanirrahim pasti begini. Nah, ada bismillahirrahmanirrahim. Jadi dibuka mulutnya. Kalau kasroh bismillah jadi jelas. Kasroh fathah. Jelas ya? Gitu. Tolong kembalikan semua kepada sandaran talaqi. Nah, kalaupun ada teori, maka teorinya juga harus ya kita insya Allah nggak keluar dari teori karena semua udah jelas. Yang terakhir adalah 7 mengikhfakan nun sukun bertemu dengan wain dan kha kecuali qiraah Imam Abu Ja'far. Jadi yang boleh membaca ikhfa hakiki hanya Imam Abu Ja'far Al-Madani. Kita nggak boleh. Tetap kita dibaca izhar. Paham saya sini? Ada terakhir yang saya harus artikan. Al-Imam Abu Muzahim Musa Al-Khaqani mengatakan dalam Manzumah Al-Khaqaniyah, wala tashdidin nun allati yudhirunaha faqawlika min khailin nada suratil hasyri wa imharuka tanwin fa huwa qiyasuha fa qismu 'alaiha fuzhabil bil dikri. Bait yang pertama 47, wala tashdudin nun allati yudhirunaha. Tahu enggak ini masalah apa? Kaqaulika min khailin. Apa coba? Ada yang tahu artinya ini maksudnya tentang apa?
tasydiduna, jangan engkau Jangan berlebihan menahan nun sukun yang diizharkan. jangan ditahan, maksudnya gunnahnya jangan berlebihan. Contoh min khoin. Jadi ternyata itu sudah pernah disinggung di abad keempat. Kapan wafatnya Muzahim Musa al-Haqam? 325 Hijriah. Lebih dahulu lagi daripada Imam Makki. Jadi dari dulu sampai sekarang yang namanya izhar itu gunnahnya jangan ditahan. Jadi bukan gara-gara Ustadz, kok kayaknya kalau ngaji sama Ustadz ini kok izharnya gunnahnya jangan ditahan. Khususnya nih kalau orang baca begini, Alhamdulillahalamin, nunnya ditahan berlebih. Al-alamin, dikit aja, jangan berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan him.